السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Pagi ini kembali kita dipertemukan untuk bersama-sama meniti jalan ilmu, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat di hati kita keseriusan untuk mendapatkan ilmu. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Huda wa Nabiyul Mustafa, yang telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan ilmu, atau telah menjauhkan dari kita jalan-jalan daripada tidak berilmu. Dan tidak berilmu itu adalah al-jahlu, bodoh. Dan antara ilmu dan bodoh adalah dua musuh yang tidak pernah bersalaman. Antara ilmu dan bodoh, dua musuh yang tidak pernah berpelukan. Antara ilmu dan bodoh, al-ilmu wal jahal, adalah musuh bebuyutan sampai hari akhir. Penduduk surga adalah orang-orang yang berilmu, dan penduduk neraka adalah orang-orang yang bodoh. Tentara Allah adalah tentara yang berilmu, sementara tentara-tentara syaitan adalah tentara-tentara yang diliputi oleh kebodohan. Ilmu adalah dakwahnya para nabi dan para rasul, dan kebodohan al-jahlu dakwahnya iblis dan bala tentaranya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menasihati Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah menasihati Nabiullah Nuh alaihi salam. Kalau itu nasihat kepada Nabi Nuh, maka tahulah kita bahwa kita lebih berhak untuk mendapatkan nasihat itu. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertanya kepadaku wahai Nuh sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang masalah itu. Jangan minta kepadaku wahai Nuh sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, menegurmu agar engkau jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Permintaan Nabi Nuh adalah permintaan rahmat Allah kepada anaknya, sebagaimana yang bisa kita baca di awal ayat sebelum ayat ini. Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Rabbku, itu keluargaku ya Allah, itu anakku, darah dagingku. Engkau akan tenggelamkan, berikan dia hidayah ya Allah. Aku yakin akan janji-janjimu, namun dia adalah anakku, darah dagingku. Allah katakan innahu laysa min ahlik. Dia bukan anakmu wahai Nuh, dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya bukan amal yang saleh. Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an, sementara telah turun wahyu sebelum itu bahwa tidak akan ada lagi orang beriman, tidak akan ada lagi orang yang akan mendapatkan hidayah setelah ini, illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Ketika Allah telah memberitahu kepada Nabi Nuh sebelumnya bahwa ini orang yang terakhir, tidak ada lagi orang beriman setelah ini, termasuklah di dalam yang tidak beriman itu, yang belum beriman ketika itu anaknya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan hidayah anaknya dan diselamatkan anaknya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur keras Nabi Nuh dengan mengatakan, dia bukan anakmu wahai Nuh.
Dan jangan minta kepada aku sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Allah sudah katakan sebelumnya, tidak ada lagi hidayah yang turun setelah ini. Kamu masih minta hidayah? Allah kalau sudah membuat keputusan, lalu Allah merubah keputusannya, itu aib bagi Allah. Allah kalau sudah membuat keputusan, lalu kemudian Allah merubah keputusan itu aib bagi Allah. Menunjukkan sebelumnya Allah tidak mengerti lalu mengerti. Menunjukkan sebelumnya Allah tidak faham lalu Allah menjadi faham. Dan itu tidak ada bagi Allah tabaraka wa taala. Makanya kenapa nama-nama penduduk surga dan nama-nama penduduk neraka sudah jelas di hadapan Allah, di sisi Allah. Dan tidak akan ada perubahan sedikit pun. Karena kalau ada revisi tentang keputusan Allah, itu menunjukkan aib bagi Allah, menunjukkan bahwa Allah tidak faham dan tidak mengerti. Demikian juga dengan hidayah di permukaan bumi. Siapa-siapa yang akan mendapatkan hidayah Allah tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang akan berada di jalur hidayah. Dan siapa yang wafat di atas su'ul khatimah, Allah pun sudah tahu. Dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada revisinya. Karena kalau direvisi, berarti sebelumnya Allah tidak tahu, sekarang baru tahu. Dan itu tidak ada di dalam ilmunya Allah. Hanya ada dalam ilmu makhluk. Makhluk berangkat dari bodoh menuju tahu. Semua kita makhluk berangkat dari tidak tahu menuju tahu. Tidakkah Allah berkata kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dia cintai, wa wajadaka dhallan fahada. Dia temukan engkau wahai Muhammad dhal, tidak mengerti, tidak faham. Dhal, tersesat, tidak tahu jalan arah tujuan kemana. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum datang wahyu, belum datang ilmu kepada beliau di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW tahu bahwa perbuatan Quraisy dan alam Quraisy adalah alam yang salah. Namun beliau tidak tahu mana jalan yang benar, kemana umat harus dibawa, ke arah mana dakwah harus disyiarkan. Itu yang dikatakan Allah, wa wajadaka dhalla. Allah menemukan kamu wahai Muhammad dalam kondisi tidak tahu, tidak mengerti, dhal, tidak tahu arah tujuan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di permukaan bumi. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini untuk manusia kesempurnaan. Semakin banyak dia keluar dari ketidaktahuannya menjadi tahu, dia semakin sempurna. Namun bagi Allah itu aib. Karena Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Dan tidak ada revisi dalam hukum Allah. Maka tidak ada revisi dalam Al-Quran. Sementara undang-undang manusia yang penuh dengan revisi. Dan harus selalu direvisi. Dan semakin banyak direvisi, semakin menunjukkan bahwa manusia itu tidak mengerti sebelumnya. Sampai dia menjadi mengerti. Sehingga seharusnya seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, senantiasa mencintai perubahan. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dari awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Dan bukankah sebelumnya semua kita tidak pandai berbicara, sekarang telah mahir berbicara? Bukankah sebelumnya kita tidak pandai berdusta, akan tetapi sayangnya sebagian orang melatih dirinya untuk berdusta sehingga sangat mahir berdusta? Bukankah sebelumnya kita tidak pandai membaca Al-Quran sehingga akhirnya kita pandai membaca Al-Quran? Namun sebagian manusia sebelumnya tidak mengerti dunia selebriti, namun dia asah dirinya untuk kemudian ahli dalam dunia selebriti. Pilihan ada di tangan Anda wahai manusia. Mana yang Anda inginkan? Apakah sebelumnya Anda tidak mengerti sesuatu yang baik lalu dengan belajar mengerti yang baik? Ataukah sebelumnya Anda tidak mengerti kefasikan dan maksiat, namun Anda belajar sehingga akhirnya Anda mengerti maksiat dan belajar maksiat dan mahir dalam maksiat? Waliyadzubillah. Jadi manusia itu perpindahan dari tidak mengerti kepada mengerti. Namun perpindahan dari tidak tahu kepada tahu ada yang mamduh, terpuji, yaitu perpindahan dari sesuatu yang tidak tahu tentang hukum Allah, cara mengamalkan syariat Allah, menjadi tahu. Adapun perpindahan dari tidak tahu menjadi tahu ada yang tercela, yaitu tidak tahu maksiat kepada tahu maksiat, dan menjalankan maksiat dan melakoni maksiat sehingga mahir dalam maksiat. Namun kedua-duanya berada pada satu titik,
yaitu manusia awalnya tidak paham dan tidak mengerti. Dengan belajar dia baru paham dan mengerti. Maka jadikanlah perubahan hidup Anda wahai manusia, wahai muslim, wahai muslimah, dari awalnya tidak mengerti agama Allah secara ilmu dan amalnya, berangsur dan berangsur menjadi mengerti dan faham dan berilmu apa itu agama Allah dan bagaimana mengamalkan agama Allah ini. Pertemuan yang lalu kita telah selesaikan poin yang pertama dari poin-poin pengagungan ilmu, yaitu tathiru ya'il ilm, mensucikan bejana ilmu. Dan bejana ilmu adalah hati. Bejana ilmu adalah hati. Sucikan hati itu agar ilmu yang suci cocok dengan hati yang suci, sehingga dia betah berada pada hati yang suci itu. Dan mensucikan hati kembali kepada dua pondasi dasar utama. Pondasi utama sucinya hati ada dua. Pertama, sucikan hati itu dari kotoran-kotoran syahwat. Dan kedua, sucikan hati itu dari kotoran-kotoran syubhat. Syahwat itu kotor yang akan merusak amal, dan syubhat itu adalah sesuatu yang kotor dan merusak ilmu. Sesuatu yang merusak ilmu akan lebih dahsyat dibanding yang merusak amal. Sesuatu yang merusak ilmu lebih dahsyat daripada yang merusak amal. Karena kalau amalnya salah, itu berarti ilmunya benar. Kalau yang dirusak hanya amal, ilmu tidak dirusak, yang dirusak hanya amal. Berarti dia punya satu kebenaran, yaitu kebenaran ilmu, namun rusak dalam amal. Ini orang-orang yang ditarik oleh syahwat. Ini orang-orang yang ditarik oleh syahwat. Dan ini kondisi pelaku-pelaku maksiat, yang dia tahu dengan kemaksiatannya dia bersalah kepada Allah penciptanya, namun syaitan lebih pandai menggodanya untuk melanjutkan maksiat itu dengan mengundur-undur masa taubat, sampai akhirnya ternyata maut datang seketika dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, waliyadzubillah. Dan ini kebanyakan keadaan manusia sekarang, yaitu mengundur-undur masa taubat, mengundur-undur amalan taubat, kembali ke jalan Allah tabaraka wa taala, putar haluan dari maksiat kepada ibadah. Para pemabuk mengatakan, saya tahu mabuk itu tidak baik, suatu saat saya akan berhenti. Para koruptor melakukan hal yang sama. Saya tahu korupsi itu tidak bagus, merusak orang, merusak masyarakat. Saya berdusta dan saya bersembunyi-sembunyi melakukannya. Ada masanya saya berhenti daripada korupsi. Kalau seandainya sawit saya sudah 50.000 hektar. Subhanallah. Khawatir 49.999 tewas. Belum sampai 50.000. Tinggal 1 hektar lagi. 1 hektar lagi, 1 hektar lagi. Saya taubat. Ternyata ketika belum sampai tinggal 1 hektar lagi dia tewas. Akhirnya dia mempertanggungjawabkan hasil korupsinya 49.999 hektar di hadapan Allah. Pelaku zina melakukan hal yang sama. Saya tahu zina itu tidak baik. Saya tahu saya harus keluar dari jalur hitam ini. Saya tahu saya harus keluar dari dunia hitam ini. Namun belum bisa. Anak saya masih sekolah. Tidak bisa. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Saya belum bertemu jodoh yang bisa mengayomi saya. Semua lelaki bejat. Begitu kata pezina. Nanti ada saatnya saya akan keluar dari dunia hitam ini. Tidak mungkin selamanya saya begini. Sampai akhirnya maut datang menjemput. Hal yang sama terjadi kepada para pembunuh. Hal yang sama terjadi kepada para penipu di pasar dan semacamnya. Ini maksiat yang lahir dari syahwat. Ini maksiat yang lahir dari syahwat. Hal yang sama terjadi kepada para periba. Nanti sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Namun ada satu yang harus kita lihat di sini, bahwa ilmunya benar. Ilmunya benar, yaitu dia tahu riba itu haram, dia tahu zina itu haram, dia tahu korupsi itu haram, dia tahu menipu itu haram, dia tahu membunuh itu haram. Ilmunya sudah benar. Namun syahwatnya membuatnya lari daripada ilmu yang benar, dan ilmu yang benar itu dia praktekkan. Adapun kalau syubhat, ilmu itu yang dia serang.
Sehingga ilmunya rusak, ilmunya salah. Kalau sudah ilmunya salah, otomatis amalnya salah, itu otomatis. Nggak bisa dielakkan. Orang yang salah ilmu, salah amal. Orang yang mengira, membaca Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sebelum adzan. Ilmunya, dia berilmu bahwa itu benar. Ini amalan benar. Ini amalan ke surga, bersolawat sebelum adzan. Orang yang mengira istighfar 3 kali sebelum takbiratul ihram, dia merasa ilmunya benar. Dan ada orang yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali sebelum takbiratul ihram, dan dia merasa ilmunya itu benar, ini jalan ke surga. Dan ada orang yang membaca la ilaha la ilaha la ilaha 555 kali. Setelah itu dia baca illallah 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 555 kali. Dan dia merasa ini jalan ke surga. Dan ada orang yang merasa tidak perlu membaca la ilaha illallah karena kepanjangan. Cukup dengan mengatakan Allah, 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 lebih simpel, lebih mantap, sehingga Rasul kalah. Rasulullah menyuruh ucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan tidak perlu la ilaha illallah, kepanjangan. Cukup Allah, Allah, Allah. Orang-orang seperti ini terkena racun syubhat. Apa yang dia yakini kebenaran bukanlah kebenaran. Bukti itu bukan kebenaran, Rasul tidak pernah mengajarkan. Itu bukti bahwa itu bukanlah kebenaran. Karena kita dan dia sepakat, yang paling benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling benar adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dan dia sepakat yang paling benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Nabi Muhammad, apakah ini lebih benar atau salah? Antara dua. Hanya antara dua. Apakah itu lebih benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salah? Kalau dia mengatakan itu lebih benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat Islam akan mengingkari. Kalau dia mengatakan salah, harusnya dia taubat dari pola-pola yang seperti itu. Akan tetapi syaitan masuk dengan mengatakan argumentasi-argumentasi yang lain yang beraneka ragam. Intinya dia tidak mau meninggalkan amalan tersebut, karena dia sudah kadung berilmu itu amalan yang benar. Dia sudah kadung berilmu, ilmunya bahwa itu amal yang benar, dan yang salah itu ilmunya. Yang salah itu apa? Ilmunya. Kalau ilmunya salah, otomatis amalannya salah. Karena fondasi amal adalah ilmu. Fondasi amal adalah ilmu. Ketika ilmu itu salah, otomatis amal salah, nggak bisa tidak. Kalau yang diserang adalah ilmu, otomatis yang rusak ilmu dan amal. Kalau yang diserang adalah amal, maka bisa jadi ilmunya adalah benar. Dan orang yang ilmunya benar, amalnya salah, dia ingin untuk bertaubat. Dan orang yang ilmunya salah, amalnya salah, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Sehingga orang yang terkena virus syubhat lebih berbahaya dibanding orang yang terkena virus syahwat. Dan orang yang beriman adalah orang yang selamat dari virus syahwat dan selamat dari virus syubhat. Setelah bicara poin yang pertama tentang pentingnya mensucikan hati, karena dia adalah bejananya ilmu, tempat menetapnya ilmu. Di poin yang kedua, penulis berbicara tentang ikhlasun niyyati fi. Al-maqidul tsani, poin yang kedua, mengikhlaskan niat di dalam ilmu. Mengikhlaskan niat di dalam ilmu. Berkata beliau hafizahullahu taala wa ra'ah, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal, termasuk beramal itu menuntut ilmu, dan dia pondasi amal. Pondasi amal adalah menuntut ilmu, dan tidaklah akan baik amal sahabat sebelum mereka belajar ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pondasi amal adalah ilmu.
Seperti yang tadi kita katakan, sesungguhnya keikhlasan dalam beramal adalah fondasi diterimanya amalan-amalan itu. Kita ingin amal kita diterima. Fondasi paling utamanya adalah apa? Ikhlas. Kita ingin amalan kita diterima. Kita sudah beramal, berarti kalau kita sudah beramal, kita sudah melewati proses berilmu. Bisa dipahami? Berilmu dulu baru beramal. Enggak boleh beramal tanpa dulu sebelumnya menuntut ilmu. Oleh karena itu tidak ada ilmu laduni, itu tidak ada. Ilmu laduni yang ingin diteriak-teriakkan orang dan diyakini oleh sebagian orang bahwa ada ilmu laduni. Orang tidak perlu belajar, tidak perlu menuntut ilmu, tidak perlu menghafal Al-Quran, tidak perlu menghafal sunnah, tidak perlu membaca sejarah para sahabat, bahkan tidak perlu terlalu faham tentang sejarah Nabi Muhammad. Tiba-tiba ilmu turun, terus langsung menjadi manusia hebat. Maka sebut dengan ilmu laduni. Ini batil, batil, batil. Dan kaidah ini yang diyakini sebagian manusia ini ingin menyeret manusia kepada amal yang dibangun di atas kebodohan. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Akhlak yang lembut, akhlak yang baik, yang santun, sopan, ramah, itu didapatkan dengan melatih diri melakukan itu. Tanpa melatih diri nggak bisa. Rajin mengamalkan, rajin sopan, rajin santun, rajin berakhlak mulia, rajin memaafkan, rajin, baru dapat al-hilm. Kalau tidak nggak bisa. Jadi ilmu laduni tidak ada. Ilmu laduni menginginkan syubhat syaitan yang menginginkan kita itu langsung beramal tanpa melalui proses menuntut ilmu, belajar. Dengan ini iblis ingin menyeret kita kepada kesalahan dalam beramal. Karena amalannya dibangun tanpa menuntut ilmu sebelumnya. Inna ikhlasal a'mal asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal berarti sudah melalui proses menuntut ilmu. Sekarang sudah sampai kepada jenjang di atas menuntut ilmu, yaitu beramal. Asasu qabuliha. Fondasi utama untuk diterimanya amal itu di sisi Allah. Ikhlas dalam beramal. Ilmu sudah, ikhlas juga, beramal, mengamalkan ilmu itu. Ikhlas. Ini fondasi diterimanya amalan. Wa sullamu usuliha. Di samping dia pondasi untuk diterimanya sebuah amal, dia juga jenjang. Ikhlas dalam menuntut ilmu, dia juga ikhlas dalam beramal, dia juga merupakan jenjang sampai kepada ilmu. Jenjang untuk sampai kepada ilmu. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah kita, para makhluk. Utamanya jin dan manusia. Utamanya jin dan manusia. Kenapa utama jin dan manusia? Karena seluruh makhluk selain jin dan manusia telah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang masih belum bisa ikhlas itu adalah jin dan manusia. Malaikat telah ikhlas, langit dan bumi telah ikhlas, angin dan awan telah ikhlas, seluruh tanaman dan tumbuhan telah ikhlas, matahari telah tunduk dan patuh dengan ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga dengan arsy dan kursi, demikian juga dengan seluruh hewan-hewan. Semua mereka makhluk yang tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya dan mengamalkan apa pun yang diperintahkan Allah kepada mereka dengan ikhlas. Allah mengatakan tentang mereka, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, beribadah kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak pernah tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Hanya kalian yang tidak mengerti. Sebenarnya semua mereka bertasbih, semua mereka beramal, semua mereka beribadah. Namun kalian tidak pernah mengerti seperti apa ibadahnya mereka, seperti apa tasbihnya mereka. Oleh karena itu kita katakan semua diperintahkan untuk ikhlas. Namun utamanya adalah manusia dan jin. Kenapa disebut utamanya jin dan manusia? Karena yang paling susah untuk ikhlas itu dari hamba-hamba Allah adalah dua makhluk ini.
Yang masih banyak melenceng dari keikhlasan dua makhluk ini. Satu jin, satu manusia. Kita tidak mau lagi bicara jin karena kita sedang berhadapan dengan manusia. Kalau ada jin yang menyimak, alhamdulillah. Namun kita tidak tahu dia menyimak atau tidak menyimak. Sekarang yang zahir di hadapan kita adalah manusia, maka kita katakan manusia sangat sulit untuk ikhlas. Dan hendaklah berjuang untuk ikhlas, karena mereka tidak diperintahkan. Hai manusia, Anda tidak diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina, mengikhlaskan untuknya, yaitu untuk Allah ad-din, seluruh ketaatan. Hunafa, berjalan di atas jalan yang lurus. Ikhlas itu jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini pondasi seluruh agama Islam. Ayat ini pondasi seluruh agama Islam. Kalau anak katakan pondasi seluruh agama Islam, dia tidak hanya pondasi menuntut ilmu, namun dia pondasi apapun. Apapun yang dia adalah kebaikan dan dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kebaikan dan dikatakan oleh manusia sebagai kebaikan, pondasinya adalah ikhlas. Oleh karena itu, kita harus melatih diri kita semuanya tanpa terkecuali untuk menjadikan amalan kita semuanya tanpa terkecuali untuk membangun amal itu di atas ikhlas. Hal yang terkecil harus ikhlas, apalagi hal yang terbesar. Ada orang yang bertanya kepada syekh, kepada guru, kepada ustaz, bertanya tentang ilmu agama, ini baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Kebaikan. Apakah ini amal yang dicintai Allah dan Rasulnya atau tidak? Iya. Apapun pertanyaannya, walaupun pertanyaannya adalah seputar, Ustaz, apa hukum mengebiri kucing? Pertanyaannya mungkin sepele. Saya punya kucing jantan dan kucing betina, namun saya tidak mau mereka kawin dan punya anak. Lalu saya kebiri. Apa hukum mengebiri binatang seperti kucing? Ini pertanyaan yang dilontarkan seorang murid kepada guru, dilontarkan oleh seorang talib kepada syekh. Ini sudah ibadah untuk mengetahui hukum Allah tentang sebuah permasalahan. Karena kalau kita tidak berilmu, main kebiri saja, boleh jadi kebiri itu haram untuk binatang. Namun yang perlu ingin kita ingatkan di sini adalah bahwa ketika ini adalah amalan yang dicintai Allah, pertanyaan ini harus dibangun di atas ikhlas. Harus ada pendahuluan ikhlasnya dulu baru bertanya. Kenapa? Karena ada orang yang bertanya, dia tidak peduli ikhlas atau tidak ikhlas. Ada orang yang bertanya kepada syekh, yang dia inginkan dari syekhnya itu, dari pertanyaannya itu, wajahnya dikenal, sehingga dekat dengan syekh, dikenal oleh syekh. Untuk apa nanti? Untuk petantang petenteng kepada orang lain. Saya aja dekat dengan syekh itu, saya dekat dengan syekh itu, saya akan dikenal oleh syekh itu, nama saya disebut oleh syekh itu. Ini tidak ikhlas. Dan pertanyaan-pertanyaannya yang jumlahnya ribuan kepada syekh, kalau dibangun di atas niat seperti ini, di sisi Allah hampa, kosong. Padahal ribuan pertanyaan itu bisa menjadi ribuan amal soleh yang bisa melahirkan jutaan kebaikan. Demikian juga amalan-amalan lainnya. Kalau amalan-amalan kecil harus dibangun di atas ikhlas, fahamlah kita bahwa amalan-amalan besar pun juga harus dibangun di atas ikhlas. Namun ma'asyiral muslimin, yang sering kita temukan, orang banyak bicara ikhlas dalam amalan-amalan besar, dan hampir jarang kita temukan orang bicara ikhlas dalam amalan-amalan kecil. Hampir terlupakan. Amalan kecil harus dibangun di atas fondasi ikhlas. Padahal kalau kita mampu untuk berlatih amalan kecil kita ikhlaskan kepada Allah, maka niscaya kita akan lebih mudah untuk ikhlas manakala amalan itu amalan besar. Perhatikan sabda Nabi SAW berikut ini.
Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka walaupun dengan memberi orang setengah kurma. Antum punya satu kurma sebesar ini kurma. Kalau dia adalah kurma ajwa, ini ajwa yang super sudah ini kalau segini. Kalau ambar segini, tapi ini jarang. Yang mayoritas besar kurma segini. Ambil kurma itu bagi dua. Fadhal akhi, silakan. Amal besar dah? Hah? Amal kecil. Karena yang diberikan kepada orang kecil. 1 miliar, fadhal ya akhi. Amal besar enggak? Amal besar. 1 miliar enggak ada artinya. Tidak membawa orang ke surga, manakala dilakukan tidak ikhlas. Dan setengah buah kurma tadi segini jadi segini deh kan? Nah, segini. Membentengi seorang dari neraka Allah. Kalau dilakukan dengan ikhlas. Lihat. Nabi Muhammad SAW bicara ikhlas dalam amalan yang sangat kecil. Supaya kita tahu dalam amalan lebih besar, lebih penting ikhlas itu. Dan kalau kita sudah melatih ikhlas dalam amalan yang kecil, itu artinya kita telah belajar ikhlas dalam amalan yang besar. Kalau kita baru pandai ikhlas dalam amalan yang besar, sudah cukup baik. Namun harus berlatih sampai ikhlas kepada amalan yang kecil. Termasuk amalan yang kecil menurut manusia kecil adalah senyum. Senyum adalah amalan yang menurut manusia sepele, kecil. Tapi itu tidaklah kecil manakala senyum itu dilepaskan dengan niat ikhlas mencari ridho Allah. Karena senyum adalah sedekah, dan pondasi sedekah adalah ikhlas. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Betapa banyak kita senyum hanya tebar pesona. Atau betapa banyak kita senyum hanya untuk agar orang merasa ini orang mudah senyum. Seorang sahabat di kota Madinah ketika menuntut ilmu bernama Hamzah, orang Sulawesi. Dan di dalam riwayat wafatnya dia ada hal yang luar biasa. Di mana majelis ilmu ta'lim Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr itu di-off-kan malam itu ba'da maghrib untuk mengantarkan saudara kita ini ke pemakaman Baqi, karena dia meninggal di Madinah. Dan Syekh Abdul Razak, anak beliau, yang menunggu di liang kubur dan memasukkan saudara kita ini Hamzah ke lahat. Ketika ramainya orang yang mengantar, dan beberapa di antara mereka adalah masyayikh Madinah, sampai-sampai orang Arab bertanya, orang Arab Madinah heran-heran, ini jenazah siapa? Kok diantar oleh orang ramai, diantar oleh ulama-ulama Madinah? Dan dia terheran-heran ketika yang menjawab, Talib Andalusi, seorang mahasiswa Indonesia. Kisahnya yang sesuai dengan tema kita adalah, saya bertemu dengan seseorang yang talib, mahasiswa yang tinggal satu lantai dengan Hamzah. Namun dia tidak tahu yang Hamzah itu yang mana. Dia ikut mengantarkan, dan heboh berita tentang seorang talib Indonesia sangat luar biasa. Artinya pemakamannya itu luar biasa, bagaikan Madinah memakamkan seorang ulama. Seperti itu. Namun dia sendiri tidak tahu yang mana yang Hamzah. Sehingga dia nanya sama saya, yang Hamzah itu yang mana? Saya terangkan cirinya begini, begini, begini. Dia coba, nah yang mana yang Hamzah anak Indonesia yang lalu lalang di lantai 2 itu? Dia tinggal di lantai 2. Kami asrama 5 lantai. Dan satu lantai itu 32 kamar. Dan satu kamar 6 orang. Itu artinya lalu lalang manusia banyak sekali, dan bisa saja yang lalu lalang di situ bukan penduduk lantai 2. Dia bertanya, yang mana yang Hamzah? Karena
berita penguburannya hangat gitu. Berita penguburannya hangat. Saya terangkan. Akhirnya dia bilang, oh iya. Orang Indonesia yang rajin senyum itu. Allahu Akbar. Orang Indonesia yang rajin senyum. Dia tidak ingat ada Hamzah kecuali dari senyuman Hamzah itu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa senyum sesuatu yang besar, amalan. Dan saya tidak pernah mengatakan, saya pribadi tidak pernah meyakini ada agama Islam itu yang besar dan kecil. Besar dan kecil itu hanya dipantau dari pandangan manusia yang tidak mengerti kepada amalan Islam. Namun sebenarnya apa yang ada di dalam agama Islam semuanya besar. Semuanya penting. Hanya saja manusia melihatnya ada yang penting, ada yang kurang penting. Itu pandangan manusia saja. Dan dari itu saya bangun pembicaraan besar dan kecil. Karena manusia memandang infak 1 miliar itu besar dan infak sebelah buah kurma kecil. Itu pandangan siapa? Pandangan manusia. Sementara Allah tidak pernah memandang itu. Allah memandang keikhlasannya. Setengah buah kurma dengan ikhlas adalah sebuah amalan besar di sisi Allah. Dan infak 10 miliar tidak ikhlas, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jangan salah wahai manusia, memandang besar dan kecilnya amalan. Semua Islam penting. Kalau dia tidak penting, Allah tidak kirim malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak penting, Allah tidak utus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia. Kalau itu tidak penting, semuanya penting. Namun tingkat kepentingannya bervariasi. Tingkat kepentingannya bervariasi. Ada yang lebih penting, ada lagi yang lebih penting daripada itu, ada yang lebih penting lagi daripada itu, ada yang lebih penting lagi daripada itu. Semuanya penting. Sehingga agama Islam tidak boleh dikatakan ada kulit, ada isi. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan orang yang memulai untuk memisah-misahkan ini kulit, ini isi, ini indikasi bahwa dia ingin mengatakan kepada kita, saya pegang isinya, kamu pegang kulitnya. Dan ini jebakan syaitan kepada banyak umat Islam, terutama di beberapa negeri yang terkenal dengan tasawufnya. Ini adalah senjata mereka paling ampuh. Ketika kita berbicara sesuatu dari Al-Quran, dari hadis, mereka mengatakan kamu baru orang syariat, baru tahu kulit. Belajar lagi sampai kamu tahu isi. Jadi Al-Quran dan Sunnah bagi mereka kulit, baru kulit agama, yang isinya bukan itu. Dalam bahasa lain mereka mengatakan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kalian baru sedang belajar yang tersurat, sementara kami telah sampai kepada yang tersirat. Dan yang tersirat itulah yang sebenarnya agama. Namun gak ada bukunya, caranya belajar dari guru. Dia lebih penting, namun bukunya gak ada. Kan aneh itu. Dia lebih penting kata mereka, tapi bukunya gak ada. Karena kalau bukunya ada, semua orang akan mencibir. Bagaimana tidak? Kawan kita yang pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti ini mengatakan, dari guru saya ketika saya belajar ilmu yang tersirat itu, dia katakan yang berilmu hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis sesat. Kalau ini berani dia tampilkan dalam bentuk tulisan, akan dicibir oleh manusia dan akan dikeluarkan fatwa oleh MUI, ini aliran sesat. Bagaimana mungkin ada orang yang meyakini orang yang beragama hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesat? Sebagaimana mereka meyakini, mereka yang berlebihan dalam ilmu ini meyakini yang bertauhid itu iblis, yang tidak bertauhid itu Nabi Adam dan malaikat. Kenapa iblis bertauhid? Kata mereka, karena iblis tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Jadi hitam bagi mereka adalah putih, putih bagi mereka adalah hitam. Orang terlaknat menjadi manusia paling pahlawan, dan orang yang dipuji oleh Allah adalah manusia-manusia bejat. Dan tidak ada keterbalikan dalam pemahaman lebih daripada ini.
Yang mana iblis adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Kok ke neraka? Allah mengatakan iblis ke neraka. Kok imamnya muwahhidin ke neraka? Dan pengikut-pengikutnya dan antek-anteknya. Dan ini ada yang meyakini seperti itu. Kenapa? Karena sudah terbalik-balik ilmunya. Ilmunya sudah terbalik-balik. Sehingga keyakinan dan amalannya pun terbalik-balik. Jadi tidak ada kecil dan besar dalam agama Islam. Ini kecil, ini besar, ini penting, ini tidak penting. Semuanya penting. Dan dalam mengamalkannya, mulai dari yang terpenting sebelum melakukan yang penting. Skala prioritas. Bisa difahami? Semuanya penting. Sampai pakai sendal duluan lebih dulu kaki kanan itu penting. Masuk toilet duluan kaki kiri itu penting. Keluar duluan kaki kanan itu penting. Masuk masjid dahulukan kaki kanan itu penting. Keluar masjid dulukan kaki kiri itu penting. Semuanya penting. Enggak ada yang tidak penting dalam agama Islam. Namun kepentingannya bertingkat-tingkat. Tak ada yang besar dan yang kecil dalam agama Islam, semuanya besar. Namun kita yang memandangnya salah, ini besar, ini kecil. Al-muhim, kita ingin mengatakan bahwa ikhlas pondasi segala-galanya. Seorang istri, kalau dia ikhlas cuci piring, cuci sendok, cuci baju, setiap piring, sendok dan baju adalah amal yang akan mengangkatnya ke surga. Namun sayang, banyak wanita yang tidak ikhlas cuci piring, tidak ikhlas cuci sendok, tidak ikhlas cuci baju. Kenapa tidak ikhlas? Dia merasa itu tugas wanita dan selesai. Akhirnya yang terjadi adalah jenuh. Jenuh menjalankan aktivitas cuci piring. Jenuh menjalankan aktivitas cuci pakaian. Jenuh menjalankan aktivitas cuci sendok. Namun kalau dia melihat setiap lembaran baju suaminya dan anak-anaknya adalah pahala, di setiap piring yang kotor adalah pahala, di setiap sendok yang kotor adalah pahala, dia akan berburu pahala Allah di piring, sendok, gelas dan baju. Dan dia tidak akan rela orang lain mengambil amalan itu dan dia tidak dapat, selagi dia masih mampu melakukannya. Namun karena manusia sekarang tidak lagi memandang itu sebagai amalan dan ketaatan, orang lebih cenderung mengatakan itu bisa dikerjakan membantu. Itu bisa dikerjakan membantu, itu bisa dikerjakan membantu. Kita yang lain, ngapain? Shopping. Kok shopping lebih penting daripada nyuci piring? Kita lebih penting lagi, ngapa? Ngurus perusahaan. Kok ngurus perusahaan lebih penting daripada nyuci piring? Jadi ada sesuatu yang salah dalam pola pemandangan. Cara kita berpandang, cara kita memandang. Segala sesuatunya pondasikan di atas sebuah pondasi besar. Dibangun di atas pondasi besar itu seluruh agama Allah. Pondasi itu bernama ikhlas. Pondasi itu bernama ikhlas. Dan kalau orang yang sudah bisa ikhlas kepada Allah, orang itu akan serius dalam beramal. Dan orang itu semakin tidak mengharapkan ganjaran. Dan ganjaran bagi dia terserah, ada tidak juga tidak apa-apa. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Dan dia tidak akan pernah berhitung-hitung. Oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Nah, dia tidak akan berhitung-hitung. Yang dia inginkan bukanlah ganjaran. Yang dia inginkan adalah pahala Allah di balik amalannya. Soal kemudian dapat, alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Karena bagi dia apa yang didapat di dunia bukanlah tujuan. Contoh nyata adalah jihad. Di balik jihad ada harta ghanimah. Dan harta ghanimah biasanya banyak dan mahal. Orang yang ikhlas tidak pernah hatinya bergantung kepada harta ghanimah. Dia hanya ingin pahala di balik setiap luka, pahala di balik setiap putusnya tangan, pahala di balik setiap tusukan panah. Berharap tusukan panah itu menembus sampai ke jantungnya dan dia bertemu dengan Allah dengan darah syahid. Ada godaan iblis dalam berjihad, yaitu dengan jihad dapat harta banyak. Sehingga sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, wa rajulun yuqatilul maghnam. Ada orang berperang untuk mendapatkan harta ghanimah. Kata Nabi, itu bukan ikhlas. Itu bukan jihad fisabilillah.
Ada orang berperang liyura makanuh, agar orang melihat siapa dia. Kata Nabi, itu bukan fisabilillah. Yang fisabilillah, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Yang berperang, tujuan utamanya berperang agar kalimat Allah la ilaha illallah tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini orang yang fisabilillah. Seorang lelaki berperang, dan berperang dengan perang yang sangat dahsyat, hebat. Kata sahabat-sahabat yang lain, ini orang luar biasa. Ini kalau meninggal ahli surga. Mendengar perkataan para sahabat, Nabi mengatakan, huwa min ahli nar. Dia penduduk neraka. Subhanallah. Ini Nabi. Nabi dapat wahyu dari yang maha tahu. Nabi dapat bimbingan wahyu dari Allah yang maha. Manusia hanya tahu zahir. Ini orang berperang gagah berani. Ini orang berperang luar biasa. Ini orang yang ditakuti musuh. Ini orang yang nyerang balik, nyerang balik, nyerang balik. Banyak tidak bisa dilakukan orang. Ini ahli surga ini. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Dia penduduk neraka. Karena Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa dia penduduk neraka. Sedang berperang ini. Sedang gagah-gagahnya di medan jihad. Sedang dekat dengan kematian, syahid. Nabi mengatakan ahlun nar, penduduk neraka. Sehingga sahabat yang mendengar kata-kata ini penasaran. Ada apa? Ada apa? Akhirnya diikuti orang ini. Terus kemana dia lari, kemana dia mengejar musuh, diikuti. Sampai usai pertempuran. Usai pertempuran, habis sudah pertempuran, karena memang terlalu dekat dengan musuh, maka paling banyak luka-lukanya. Kalau bisa kita terjemahkan paling banyak luka, luka di tangan, luka di kaki, luka di perut, luka di kepala dan semacamnya, dan itu pasti memberikan efek sakit yang luar biasa, apatah lagi bercampur dengan pasir dan tanah. Akhirnya ini orang tidak tahan. Diletakkannya genggaman pedangnya di tanah, di pasir, ujung pedangnya di perut, lalu dia merebahkan diri. Bunuh diri. Dilaporkan oleh sahabat ini apa yang dia lihat dan mengatakan, shadaqta ya Rasulullah, engkau telah jujur wahai Rasul, benar wahai Rasul, ini kejadiannya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam bab la yuqal fulan syahid. Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Tidak boleh. Oleh karena itu kita salahkan kaum muslimin yang menyambut jasad para pengebom dengan sebuah spanduk besar, selamat datang para syuhada. Karena ini dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan agama Rasul bagi kita lebih penting daripada semangat orang yang ingin menegakkan agama Allah. Agama Rasul bagi kita lebih penting daripada semangat buta. Walaupun dia mengorbankan nyawanya, itu pekerjaan yang mungkin besar, tapi kalau ada yang salah kita harus bicara. Itu terlarang. Dan tidak ada yang tahu dari manusia sekarang ini siapa yang syahid dan siapa yang tidak syahid. Hanya Allah yang tahu. Karena kalau dia ikhlas dalam pertempuran bersama Nabi, dia mati syahid. Pertempuran bersama Nabi. Dia tidak ikhlas, padahal perangnya bergandeng-gandeng dengan para sahabat penduduk surga. Bergandeng bersama Abu Bakar, bergandeng bersama Umar, bergandeng bersama Khalid bin Walid, bergandeng bersama Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, tetap saja masuk neraka kalau dia tidak ikhlas. Lihat Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Kalau bersama kita ada Nabi, ada Abu Bakar dan Umar, ada Utsman dan Ali, ada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Abbas dan ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas dan ada Abdullah bin Amr. Dan itu bisa saja bergabungnya kita dengan mereka tidak akan memberikan manfaat apapun manakala kita tidak ikhlas. Sementara Asiyah, istrinya Fir'aun, ke surga. Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, ke surga. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun.
Allah membuat permisalan bahwa orang-orang yang beriman itu seperti istrinya Fir'aun yang berperang bersama Nabi ke neraka, yang hidup di rumah Fir'aun ke surga. Fahamlah ya ulil albab akan pentingnya ikhlas. Setelah kita bicara pentingnya ikhlas, pertanyaan yang terpenting lagi adalah apa itu ikhlas? Hampir semua lisan umat Islam mengatakan ikhlas. Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Namun ketika ditanya apa itu ikhlas, mulai sadar, oh iya, apa ya ikhlas itu ya? Mulai ngeh gitu. Saya selama ini ngomong ikhlas, namun yang ikhlas itu saya nggak tahu itu apa ikhlas. Saya yakin kalau sekarang ini kita masing-masing kita menuliskan apa itu ikhlas, dari yang hadir di sini mungkin bisa ada berapa ya? 50 pendapat tentang ikhlas. Inilah pentingnya definisi. Dan definisi biasanya dikeluarkan oleh para ahli. Dan para ahli biasanya berangkat dari ilmu mereka yang dalam tentang Al-Quran dan hadis. Dan keahlian mereka mengungkapkan kata, menyampaikan sesuatu apa adanya dan seperti apa dia sebenarnya. Sehingga definisi-definisi ikhlas keluar dari laboratorium tafakkur, tafaqquh, dan tadabbur. Dan penting bagi seorang penuntut ilmu mengerti definisi. Penting bagi seorang penuntut ilmu mengerti apa? Definisi. Dan jangan lalaikan apa itu definisi. Karena definisi menunjukkan kepada kita apa dia sebenarnya. Apa dia sebenarnya. Dan definisi itu para ulama selalu bahu-membahu, selalu pacu-memacu untuk membuat definisi yang terbaik. Untuk membuat apa? Definisi yang paling sempurna. Dan boleh jadi definisi yang paling sempurna itu ada di abad pertama, bisa jadi di abad kedua, bisa jadi dapatnya di abad ketiga. Definisi yang paling sempurna sehingga tidak bisa dikritik lagi. Tentang apa itu ikhlas manusia mungkin paham, tapi ketika mendefinisikan apa itu ikhlas, disinilah tahunya kita seseorang berilmu tidak berilmu dengan definisi. Maka sekali lagi anak katakan, penting bagi seorang penuntut ilmu mengerti dan memahami dan peduli tentang definisi. Apa itu syarat? Wudu adalah syarat solat. Syarat itu apa? Ya syarat, Ustaz. Ya apa syarat itu? Terangkan syarat itu apa? Ya pokoknya syarat, Ustaz. Gak bisa menerangkan syarat itu apa. Ulama sepakat syarat itu definisinya adalah ma yalzamu min adamil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Yang kalau dia tidak ada, yang lain tidak ada. Tapi kalau dia ada, ya boleh jadi yang lain ada atau tidak ada. Tidak adanya wudu akan tidak adanya sholat. Adanya wudu belum tentu sholat itu ada atau tidak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Wudunya ada, boleh jadi ada sholat, boleh jadi tidak ada sholat, ya kan? Wudu ada, sholat ada. Sholat dilakukan pakai wudu, ada sholat. Ada orang wudu nggak sholat, berarti wudunya ada, sementara barangnya nggak ada, syaratnya ada, yang dibangun nggak ada. Kata para ulama, syarat itu adalah yang kalau dia tidak ada, yang lain tidak ada. Kalau dia ada, belum tentu yang lain ada, boleh jadi yang lain ada atau tidak ada, sama saja. Ini definisi syarat. Maka penting mengetahui definisi. Dan banyak sekarang para penuntut ilmu lalai dari definisi. Lalai dari apa? Definisi. Padahal definisi itu penting untuk diketahui. Dengannya kita akan memperkokoh kemampuan ilmiah kita. Dengannya kita akan memperkuat pemahaman agama kita. Maka pedulilah dengan definisi. Kembali kita kepada apa itu definisi ikhlas. Pertanyaan ini minggu depan. Pertanyaan ini minggu depan insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.